Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali pada kesempatan hari ini bisa berjumpa walaupun lewat layar kaca seperti itu. Yang dari Aceh sampai Makassar, Kalimantan, Jawa, luar biasa ya. Dan tentunya pada kesempatan hari ini saya akan sharing pengalaman saya, tentunya juga untuk benar-benar bisa jadi referensi untuk teman-teman sekalian. Nah, ini berbicara mengenai bagaimana uh, skill public speaking kita itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti itu. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas itu teman-teman ya. Ini banyak hal yang menarik di era zaman sekarang ini. Orang-orang senang-senang banget bikin konten. Tujuannya sih selain supaya followersnya nambah, subscribernya banyak, tapi menghasilkan rupiah. Nah, ini seperti apa? Nanti saya akan share juga. Sebelumnya sudah dikenalkan, nama saya Alan Albana, seseorang content creator, kemudian juga saya seorang icebreaker trainer, penyiar radio juga, sering MC juga, dan senang banget sharing teman-teman. Akhirnya bergabunglah bersama persona public speaking pada kesempatan sore hari ini. Nah, kalau misalnya melihat bahwa setiap orang itu bisa gitu untuk diasah kemampuan public speaking-nya. Public speaking yang baik ini akan menghasilkan bagaimana teman-teman mendeliver suatu pesan itu dengan mudah dan gampang dipahami. Nah, kemudian apa konteksnya dengan content creator? Menjadi seorang content creator adalah bagaimana menyampaikan suatu pesan informasi itu bisa dengan mudah diterima oleh audiens, oleh pendengar, oleh viewers kita. Alhasil, itu yang menjadi suatu daya tarik untuk menjadi seorang content creator. Nah, banyak orang bikin konten terus-terusan, tapi belum banyak menghasilkan. Yang jadi catatan adalah bisa jadi karena belum bisa menjawab why-nya. Kenapa mereka harus lihat konten kita? Salah satunya adalah kemampuan public speaking yang kurang gitu ya, atau kurang maksimal. Ini juga akan mendestruksi pesan yang akan kita sampaikan gitu teman-teman. Jadi kemampuan public speaking ini bisa menjadi salah satu tools, salah satu alat untuk bagaimana kita menjadi seorang content creator mendelivery pesan kita. Nah, yang paling menarik adalah kalau teman-teman mungkin sekalian sudah sering bikin konten YouTube, sudah sering bikin catatan atau tulisan di website gitu. Sampai sekarang kenapa ya kok nggak naik-naik gitu? Bisa jadi teman-teman belum menjawab why-nya. Kenapa mereka harus nonton konten kita? Kenapa mereka harus lihat dan ikutin konten kita? Pertanyaannya adalah, terus ide membuat konten seperti apa yang itu disukai ataupun juga diminati oleh para viewersnya. Pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi 3 hal saja teman-teman. Ini bagaimana membuat konten, apa saja. Yang paling pertama ketika membuat konten banyak orang-orang atau para YouTuber atau para konten kreator selalu memikirkan kameranya pakai apa, mikrofonnya pakai apa gitu. Tapi kadang terlupa dengan hal apa yang bisa kita share kepada orang banyak. Yang pertama adalah bisa cari tahu skill kita teman-teman. Misalkan ada yang senang make up, kenapa nggak coba untuk bikin berbagai tutorial make up? Tapi kan Kang Alan banyak sekali para mua-mua yang bikin tutorial. Iya, itu sama kayak tukang seblak, kayak tukang bakso di seluruh dunia ini gitu teman-teman. Saya mau nanya, tukang bakso banyak nggak? Banyak banget. Tapi setiap orang punya pelanggannya masing-masing gitu. Setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing. Maka kita cari tahu skill kita apa, kemudian kita kemas, kita share ke orang lain dengan simple, mudah, dan aplikatif. 3 hal itu aja, jangan berbelit-belit. Jadi, kalau misalkan nonton di YouTube, ini berdasarkan surveinya, bahwa seseorang itu tidak akan nonton satu video, bahkan sampai 5 video yang sama. Sampai 5 video yang sama. Kenapa mereka nyari 5 video yang sama dengan satu konten? Karena mereka mencari sesuatu hal yang paling mudah difahami, yang paling mudah dimengerti, dan yang paling mudah untuk dipelajari. Bisa jadi ada unsurnya yang lain nanti. Nanti saya akan bahas seperti itu. Jadi yang pertama adalah ide membuat konten apa saja. Kita mulai cari tahu skill apa yang kita punya. Senang dunia fotografi, kenapa nggak share? Karena nggak semudah itu untuk ngebuat
objek foto kita itu benar-benar bagus. Pernah nggak lihat orang yang OOTD, teman-teman? Ya, yang model-model gitu ya, selebgram di Instagram, selebgram foto. Lihat fotonya kok keren-keren, tapi pas dicoba sama kita kok beda gitu ya hasilnya. Tentunya ada ada tips-tips yang lain. Nah, kenapa itu nggak di-share sama teman-teman? Jadi mending cari tahu skill apa yang kita punya, yang itu bisa di-share dan itu bisa dipertajam gitu. Tapi modal utamanya adalah public speaking yang bagus seperti itu. Karena agar apa? Agar lebih mudah untuk diterima oleh audiens kita atau oleh viewers kita gitu. Jadi pertama cari tahu skill kita apa. Jago nge-MC, kenapa nggak share tentang dunia MC? Karena bisa jadi pengalamannya Teh Hanifah, pengalamannya Kang Fauzi, pengalamannya Teh Ica, atau pengalamannya teman-teman tentu akan berbeda. Lain koki, lain masakan. Kenapa nggak share tentang dunia MC? Kalau saya senang misalkan gini, Kang banyak banget ya orang-orang yang ngikut juga bikin-bikin ice breaking gitu ya di konten YouTube. Saya nggak merasa tersaingi, saya nggak merasa ada kompetitor, tapi justru saya bahagia. Kenapa? Karena bisa jadi mereka ngikutin juga, karena mungkin ada sebagian yang ikut juga sama ngikutin, tapi saya bahagia adalah adanya orang-orang yang terinfluence itu bisa hadir memberikan berbagai referensi lain. Gitu, tujuannya gitu. Karena saya meyakini bahwa rezeki seseorang itu tidak akan pernah tertukar, teman-teman. Jadi kalau buat konten yang sama, nggak usah khawatir, karena setiap orang tuh punya jatah fansnya masing-masing. Jadi nggak usah khawatir, pasti ada yang suka. Karena setiap orang punya seleranya masing-masing. Maka di YouTube, membuat sebuah konten di Instagram ataupun di TikTok seperti itu, berikanlah sebuah referensi yang terbaik di antara berbagai referensi. Maka mulai dari sekarang coba catat kira-kira apa skill yang kita punya yang bisa kita share untuk orang lain. Selanjutnya adalah apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat sebuah konten. Kalau kita masih bingung skill apa yang kita tahu, kenapa nggak kita share hobi yang kita jalani? Kadang kita lebih mudah ya melihat kekurangan orang lain gitu ya. Ah, dia tuh kurang itu, dia tuh kurang ini. Ah, kok MC-nya gitu ya? Kok ngemoderatornya seperti ini gitu. Tapi kadang kita lupa kalau ditanya apa skill kamu, langsung tiba-tiba bingung gitu ya, ngeblank gitu. Iya ya, skill kita apa? Nah, setelah bingung nyari skillnya apa, coba deh saya mau tanya juga, hobi yang sedang dijalani apa sih teman-teman? Barangkali teman-teman punya hobi ngomong, kenapa nggak diasah skillnya? Gitu. Berlatih teknik-teknik public speaking, kemudian nanti bisa diaplikasikan untuk membuat sebuah konten. Itu lebih menarik. Buat teman-teman yang hobi masak, gitu ya, kenapa nggak di-share berbagai resep masakan? Ini kalau Teh Ica nih ya, CEO-nya Persona Public Speaking tuh punya hobi masak. Ya, bahkan sampai bikin dapur Tante Ica. Jadi side job-nya gitu loh. Nah, yang saya menarik justru saya ingin Teh Ica coba dong share resep-resep yang Teh Ica punya. Kalau mungkin dahulu buku resep gitu ya, mungkin punya kakak, punya mama gitu yang masih punya buku resep luar biasa. Kalau zaman sekarang buku resep gimana? Bisa jadi mungkin fisiknya masih laku ataupun juga enggak, trennya berubah. Kenapa nggak di-share resep-resep itu di Instagram? Di TikTok juga banyak. Setiap ingat, lain koki, lain masakan. Resep yang kamu bikin bisa jadi berbeda rasanya dengan orang lain. Seperti itu. Bisa cari ide membuat konten itu adalah hobi yang sedang kita jalani apa. Kang Alan, aku hobi banget tentang dunia komunikasi. Wih, keren banget. Kenapa nggak di-share tuh? Bagaimana sebuah komunikasi yang bisa mempengaruhi orang banyak, teori-teori komunikasi itu banyak, ya. Kenapa nggak bikin berbagai teori-teori komunikasi terus share di website? Lihat berapa jumlahnya untuk Bandung aja gitu ya. Berapa jumlah kampus yang ada di Bandung yang ada Fakultas Ilmu Komunikasinya? Kebayang kalau misalkan di Pulau Jawa, kebayang kalau di Indonesia. Terus teman-teman bikin ya catatan-catatan atau review-review teori komunikasi, kemudian share di website. Kebayang nggak kalau satu kampus aja itu bilang satu kelas dosennya silakan cari teori-teori komunikasi. Kebayang tuh berapa orang yang browsing satu kelas misalkan 20 atau 30. 30 orang tuh tertuju sama website kamu. Kebayang kalau satu kota Bandung. Kebayang kalau Pulau Jawa. Kebayang kalau se-Indonesia. Trafficnya naik terus teman-teman. Gitu. Jadi bisa teman-teman share hobi yang sedang dijalani.
Terus nanti diapain lah? Nanti dulu ya, kita bakal berlanjut. Yang ketiga adalah cari masalah. Kalau mau ide membuat konten yang paling diminati oleh para viewers, setelah saya observasi, saya kemudian mengamati berbagai jenis konten, saya mengikuti berbagai kursus mengenai membuat sebuah konten. Ternyata hal yang paling mendasar adalah cari tahu dari skill yang teman-teman punya, dari hobi yang teman-teman jalani, dari fenomena yang sekarang terjadi, apa masalah orang banyak. Cari masalahnya. Terus kalau udah cari masalahnya gimana lah? Kasih solusinya. Gitu. Contoh, saya waktu itu kolaborasi dengan Mas Fauzi Nurwenda ya. Nah, pas Mas Fauzi Nurwenda ini juga sharing tentang menjadi seorang moderator, menjadi seorang MC. Kemudian saya ajak, Mas Fauzi, yuk kita bikin gimana cara opening MC. Karena saya tahu permasalahan orang banyak setelah saya survei, hampir kebanyakan orang yang MC itu bingung. Gimana cara opening MC? Cara membuka suatu acara itu seperti apa? Bingung mulainya apa dulu? Salam dulu atau nyapa dulu? Sesudah nyapa, perkenalan dulu atau ngasih atensi dulu? Orang tuh bingung seperti itu. Akhirnya saya dengan Kang Fauzi Nurwenda itu mencoba untuk kenapa nggak kita buat yuk. Akhirnya bikin dan konten itu viewersnya banyak banget. Karena apa? Karena saya tahu cari permasalahan orang banyak apa. Banyak mungkin pada saat ini orang-orang yang masih ngerasa grogi. Duh saya takut ya kalau ngomong takut salah, takut ada yang lebih jago viewersnya, ada yang lebih paham, gemeteran, ngeblank. Masalah nggak itu? Kalau skill kita di bidang public speakingnya bagus, otomatis kita udah tahu gimana cara ngatasinnya. Kenapa nggak kita share? Cara mengatasi grogi ketika Zoom meeting. Waduh, banyak tuh paling dicari. Gitu. Makanya, ide membuat konten adalah cari sebuah masalahnya, teman-teman. Ketika kita sudah berhasil mencari masalah yang ada, maka kita menciptakan sebuah solusi-solusi singkat, simple, jelas padat, nggak perlu bertele-tele, maka konten kita menjadi istilahnya adalah audience centric. Jadi kontennya bukan show kita supaya jadi terkenal, tapi bagaimana konten kita bisa membantu para viewers kita. Dengan seperti itu, orang-orang mulai mau kok kenal kita. Jadi 3 hal inilah ide membuat sebuah konten, ketika teman-teman cari tahu skillnya apa, hobi yang sedang dijalani apa, kemudian share ke orang-orang. Urusan nyari duitnya di mana, Lan? Ini kayak efek dominonya. Ini yang paling menarik adalah ketika konten kita sudah mulai dirasa bermanfaat oleh orang banyak, itu menjadi satu alasan kenapa gua harus follow, subscribe Instagram atau subscribe channel YouTube-nya kamu. Karena ada sebuah nilai manfaat atau value yang dirasakan kayaknya kalau aku nggak follow, kalau aku nggak subscribe, aku bakal ketinggalan informasinya. Gitu. Makanya bikinlah sebuah konten yang bisa memecahkan permasalahan orang banyak. Teman-teman tahu mungkin Gojek gitu ya, ataupun juga Grab. Mereka hadir ke Indonesia kenapa begitu besar? Sambutannya luar biasa. Sampai sekarang bahkan dibutuhin. Hadirnya Gojek adalah mampu menjawab setiap permasalahan orang banyak. Mampu menjadi sebuah solusi yang konkret untuk orang banyak. Maka kalau konten kita ingin banyak dibutuhin, maka jadilah sebuah solusi bagi setiap permasalahan orang banyak. Dengan begitu, orang-orang mau subscribe. Ketika subscribe-nya banyak, monetize bisa kita ambil. Kalau di TikTok ataupun juga Instagram, followers kita nambah banyak. Banyak juga yang bisa berafiliasi dengan berbagai e-commerce. Bisa menghasilkan pendapatan di sana. Kemudian apalagi endorsement udah otomatis ngalir seperti itu. Itu yang saya rasakan kita para pendengar kita. Akhirnya orang percaya, subscriber nambah, followers nambah, endorse datang, afiliasi maju. Dengan dari hal-hal sederhana inilah yang teman-teman bisa mulai bagaimana membuat sebuah konten agar bisa menghasilkan
cuan-cuan gitu ya, cuan for life di sosial media dengan kemampuan kita. Salah satu basicnya adalah public speaking. Jadi kalau ingin jadi suatu atau menjadi seorang konten kreator yang ingin followersnya banyak dan dirasa manfaatnya, mampukah konten kita menjadi sebuah solusi untuk orang banyak? Lengkapnya seperti apa kalau saya bahas. Jadi nanti di bulan Maret saya akan share juga mengenai how to content creation teman-teman. Jadi bagaimana cara nanti membuat sebuah konten, kemudian harus apa yang perlu dilakukan, kemudian nanti kita akan bikin projectnya seperti apa. Jadi nantikan di bulan Maret saya akan sharing juga mengenai training bagaimana kita membuat sebuah konten untuk berbagai sosial media, mulai dari konten TikTok, konten Instagram, konten YouTube, dan untuk podcast seperti itu. Karena ada 3 platform yang bisa teman-teman gunakan. Pertama adalah website atau Wattpad gitu ya, buat orang-orang yang senang nulis, buat orang-orang yang nggak mau tampil tapi senang ngomong, ya senang ngomong tapi nggak mau tampil. Ada podcast yang bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan buat orang yang senang banget tampil gitu ya, lihat di kamera dan sebagainya, kita pun juga akan create sebuah konten untuk YouTube. Nanti seperti apa lengkapnya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi dan referensi, dan tentunya terakhir dari saya bahwa semua konten kreator handal adalah konten kreator yang buruk pada awalnya. Seorang profesional pun juga pernah amatir pada masanya. Yuk, mulai dari sekarang kita belajar, kita upgrade ilmu kita. Terima kasih, saya Alan Albana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Teh Hanifah.